Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi di channel kita, Holynesia. Guys, hari ini aku mau bahas satu hal yang sangat-sangat penting, yang banyak dari kita tidak sadari sebelumnya. Ada satu istilah dari Holynesia, yaitu evil twist atau pelintiran iblis. Ini adalah satu strategi iblis yang sangat licik dan jarang kita sadari, tapi sudah merusak banyak orang bahkan yang beriman dan percaya pada Tuhan. Jadi iblis itu gak selalu muncul di hadapan bro and sis dengan wajah menyeramkan dan mengancam. Gak pernah malah, karena kalian pasti akan langsung kabur kalau dia muncul seperti itu. Jadi iblis jauh lebih licik dan pintar. Dia hadir dengan berusaha merusak apa yang sudah Tuhan buat baik, suci dan cukup bagi kita manusia. Dia akan pelintir sedikit, atau upgrade, dibuat terasa lebih menyenangkan, lebih nikmat, lebih advance. Tapi di balik twist itu, ada dosa tersembunyi dan konsekuensi yang berat. Mari kita buka mata bareng dengan contoh real yuk. Contoh pertama, makan. Tubuh kita ini perlu makan, dan Tuhan sudah sediakan berbagai makanan yang baik dan cukup untuk tubuh, seperti roti, buah, daging, sayuran, kacang-kacangan, susu. 4 sehat, 5 sempurna singkatnya. Buat contoh, katakanlah roti manis atau coklat. Sekali konsumsi cukup 1-2 potong, bikin kenyang, kasih tubuh energi yang menyehatkan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus menurut 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi Tuhan sediakan berbagai makanan yang mendukung kesehatan, bukan menghancurkannya. Tapi iblis datang dengan evil twist tadi. Kenapa cuma roti polos? Tambah rasa dong. Tambah keju, daging olahan, saus, gula, garam, MSG, bahkan jenis roti kekinian lain seperti pizza, donat, cake, kan jelas lebih enak. Nah, karena ternyata emang enak, sekarang kebutuhan yang tadinya 1 porsi bertambah jadi 2, 3, atau bahkan 4. Lebih dari kebutuhan tubuh, keinginan semata. Anak-anak bahkan orang dewasa jadi overeating, konsumsi pengawet, gula berlebih, garam berlebih, yang tingkatin resiko diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, gangguan jantung juga. Lebih parah lagi, evil twist ini melahirkan dosa kerakusan atau glutonia bro and sis sekalian. Apalagi zaman sekarang ada banyak influencer lifestyle yang seakan berkata, ini nih tren terbaru kita guys, semua sah kok, treat yourself well and enjoy life. Lifestyle seperti ini nih yang gaul dan betul. Orang yang tadinya udah makan secukupnya dan udah sehat malah merasa ketinggalan zaman, kepingin mencoba. Udah nyoba jadi suka banget dan keterusan ketagihan. Begitu seterusnya, korbannya banyak, meluas. Jadi iblis berhasil memelintir berkat makanan untuk hidup kudus menjadi alat perusak tubuh dan roh, bikin hidup untuk makan. Dan caranya menyenangkan, bukan dengan siksaan, tapi dengan kesukaan dan segala sesuatu yang terasa enak, tapi merusak dan berpotensi dosa. Jatuhin umat manusia pelan-pelan. Contoh lain, waktu luang. Tuhan beri hari Sabat dan waktu istirahat supaya kita refreshing, menikmati alam dan ciptaannya, dan lebih dekat dengan Dia. Tapi evil twist muncul, mengajak kita scrolling berbagai konten video, streaming movie, game. Awalnya cuma mau sebentar, tapi malah keterusan sampai tengah malam. Bangun kesiangan, gak menikmati matahari pagi, dan interaksi dengan keluarga tercinta. Hilanglah momen weekend, bangun marah-marah dan bad mood, skip ke gereja, tidur lagi. Hasilnya rohani jadi kering. Jadi bro and sis, begitulah pola iblis yang textbook banget, sama aja di mana-mana dan setiap kesempatan. Kalian harus lebih aware ya mulai sekarang. Segala godaan yang tampak lebih menyenangkan itu sebenarnya preview awal dosa dari iblis, buat bikin kalian menolak versi kudus dari Tuhan yang sudah baik buat tubuh, pikiran, dan roh kita, dan malah diarahkan ke pintu neraka tanpa sadar dengan bius kesukaan dan kenikmatan. Jadi apa solusinya? Oke, ada 5 langkah praktis yang bisa kita lakukan. 1. Kesadaran penuh dan kesiagaan. Sadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala hal yang baik dan bisa memuaskan secara lahir batin, juga untuk roh kita juga. Apa yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan secara cukup dan proporsional, memuaskan dalam kekudusan.
Jangan mudah tergoda untuk upgrade kepuasan yang ditawarkan iblis. 2. Hindari akses godaan. Berpalinglah, jangan lihat, jangan dengar, jangan baca, jangan sentuh, jangan intip walau sebentar. Be wise dengan apa yang kita konsumsi dari media. Ingat, kalau pintu masuk dosa ekspres sekarang adalah screen HP ya bro. Bisa selingkuh, bisa lihat yang tidak pantas dilihat, bisa salurkan keserakahan lewat irresponsible trading dan judol, bisa iri hati lihat pencapaian orang lain, bisa menginginkan yang bukan hak kita, dan lain sebagainya. 3. Minta hikmat Tuhan. Selalu berdoa setiap hari. Tuhan, berikan aku hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat, serta mohon penjagaan Roh Kudus setiap saat. Karena kalau kita tahu sesuatu itu buruk, kita akan berusaha menghindarinya dan kembali pada yang baik. 4. Pantang dan berpuasa. Bukan cuma makanan, tapi dari segala hal yang bisa ditwist oleh iblis. Setiap orang tahu titik kelemahannya masing-masing, karena kita semua punya kelemahan dan tahu apa yang berpotensi dosa. Jadi challenge diri sendiri dengan pantang dan puasa. 5. Komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, dan dekat dengan Bapa setiap harinya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mudah kita deteksi twist iblis ini dan makin mudah untuk menghindarinya. Jadi kesimpulannya, iblis ahli banget memelintir berkat Tuhan yang sudah baik adanya dan mencukupi. Jadi terlihat lebih menyenangkan dan memuaskan. Tapi kita tidak boleh tertipu karena itu jebakan. Kita buka mata bahwa setiap versi upgrade milik iblis itu, terdapat versi kudus original yang Tuhan berikan untuk manusia, yang baik bagi tubuh, hati, pikiran, dan roh, yang harusnya membuat manusia berbuah, bukannya masuk dalam dosa dan terbakar dalam penghukuman. Jadi, mari kita terima berbagai hal dari Tuhan yang sudah sempurna, suci, dan memuaskan. Jangan terima tawaran sesat iblis untuk upgrade dengan konsekuensi dosa dan maut. Oke guys, share sama teman yang bisa dapat manfaat dari konten ini yuk bro. Let's save a soul now. Like kalau pesan ini membuka matamu, subscribe dan nyalain lonceng biar kita waspada bareng. Tuhan Yesus memberkati kalian bro and sis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Holy Nesia, let's grow in faith and shine bright in Christ. Amin.